Pernah nggak kamu lagi santai, terus tiba-tiba ada rasa nyeri aneh di tubuh, dan refleks pertama itu langsung buka Google. Oh, sering sekali. Ujung-ujungnya malah jadi cemas sendiri kan? Karena baca hal-hal yang, serem. Atau malah sebaliknya, kamu cuekin aja, mikir, paling nanti juga hilang. Dan biasanya dua-duanya itu bukan pendekatan yang paling baik. Antara panik berlebihan atau yaitu abai berlebihan. Sulit sekali cari jalan tengahnya. Nah, itu dia. Makanya pembahasan kita hari ini agak unik. Kamu mengirimkan kami sebuah teks yang super pendek, cuma beberapa kalimat. Betul. Tapi di balik kesederhanaannya, teks ini punya bobot peringatan yang, luar biasa. Saya bacakan ya. Silahkan. Apapun. Jangan dipijat dan jangan minum obat sembarangan. Singkat, padat, dan terus terang, cukup bikin merinding kalau dibaca dengan saksama. Betul kan? Jadi misi kita hari ini adalah membedah paragraf pendek ini. Kita akan jadi detektif yang mencoba memecahkan misteri di dalamnya. Kenapa teks sesingkat ini bisa begitu kuat dan mendesak? Apa saja petunjuk tersembunyi di balik pilihan katanya yang sangat spesifik? Ini menarik sekali, karena ini adalah contoh sempurna bagaimana komunikasi darurat yang efektif itu bekerja. Informasi paling krusial justru seringkali datang dalam format yang paling ringkas. Benar juga. Tidak ada satu kata pun yang sia-sia di sini. Setiap frase itu punya tujuan. Mari kita bongkar bagaimana teks ini membangun sebuah argumen yang begitu mendesak, hanya dari deskripsi satu gejala. Oke, ayo kita mulai dari petunjuk pertama. Kalimat pembukaannya, nyeri tajam di perut kanan bawah saat ditekan. Sejujurnya, waktu pertama kali baca ini, saya langsung mikir, kenapa harus spesifik banget? Tajam, terus kanan bawah, saat ditekan. Kenapa nggak bilang sakit perut parah aja? Kan lebih umum. Pertanyaan bagus. Justru disitulah kecerdasan teks ini dimulai. Kata sakit perut itu seperti lautan luas. Bisa berarti apa saja. Masuk angin, mah. Betul, masuk angin, mah, salah makan, keracunan makanan. Kalau peringatannya cuma waspada sakit perut parah, semua orang akan panik tanpa alasan. Teks ini sengaja memberi kita 3 filter yang sangat ketat. 3 filter, oke. Untuk menyaring semua kemungkinan itu. Coba kita pecah satu-satu deh. Filter pertama, sifat nyerinya, tajam. Bukan pegal, bukan melilit kayak mau buang air kan? Kata tajam itu memberi kesan seperti, ada yang menusuk dari dalam. Tepat, itu langsung menyingkirkan banyak penyebab umum sakit perut. Filter kedua, dan ini mungkin yang paling penting, adalah lokasi, perut kanan bawah. Iya. Ini presisi sekali. Coba deh kamu bayangkan peta tubuhmu. Penulisnya tidak bilang perut bagian bawah secara umum, tapi spesifik menunjuk satu kuadran, kanan bawah. Ini seperti memberi koordinat GPS. Saya jadi penasaran, kalau sakitnya di kiri bawah gimana? Apa peringatannya masih sama? Nah, itu dia gunanya spesifikasi ini. Kalau sakitnya di kiri bawah, ceritanya bisa benar-benar berbeda. Oh, oke. Mungkin masalah usus besar. Atau pada wanita bisa jadi masalah ovarium kiri. Dengan menyebut kanan bawah, teks ini mengarahkan perhatian kita ke area di mana ya organ-organ tertentu berada. Salah satunya yang paling terkenal adalah usus buntu atau appendix. Jadi ini bukan soal kanan atau kiri secara acak ya, ini soal anatomi. Tepat, ini soal anatomi. Oke, masuk akal. Jadi tajam dan kanan bawah udah menyaring banyak hal. Terus filter ketiga, saat ditekan. Ini artinya rasa sakitnya muncul atau jadi lebih parah kalau kita kasih tekanan dari luar. Bener. Kombinasi 3 hal inilah yang jadi gerbang utama peringatan ini. Ini seperti petugas keamanan di sebuah acara. Wah, oke. Dia nggak akan tanya hal-hal umum. Dia akan tanya, Anda punya tiket dengan nomor seri XYZ untuk pertunjukan malam ini di kursi baris A nomor 5. Sangat spesifik. Iya. Nih, ini cara yang sangat efisien untuk menyampaikan resiko tanpa menebar kepanikan massal. Saya paham soal lokasi dan rasa tajamnya. Tapi ada satu kalimat lagi di sini yang bikin saya benar-benar berhenti dan mikir ulang. Yang mana? Kalimat lanjutannya. Apalagi jika sakit yang makin parah saat tekanan dilepas. Tunggu dulu, ini aneh. Hah, iya? Kenapa rasa sakitnya justru memuncak pas tekanan dilepas? Seharusnya kan sebaliknya. Kalau kita tekan memar kan sakitnya pas ditekan, bukan pas dilepas. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh? Anda menangkap petunjuk kuncinya.
Kalau 3 filter pertama tadi adalah gerbangnya, maka detail inilah yang jadi alarm kebakaran di dalam gedung. Wow. Ini adalah gejala yang sangat berlawanan dengan intuisi. Dan justru karena itulah ini jadi sinyal bahaya yang paling kuat. Jadi, ini bukan salah ketik. Memang sakitnya pas tekanan dilepas. Sama sekali bukan salah ketik. Fenomena ini adalah sinyal yang sangat-sangat dikenal di dunia medis. Gini deh, dalam bahasa sederhana, bayangkan di dalam rongga perut kita ada sebuah lapisan tipis yang membungkus semua organ. Namanya peritoneum. Oke, peritoneum. Nah, lapisan ini sangat sensitif terhadap guncangan atau iritasi. Ketika ada peradangan serius di dalam, misalnya usus buntu yang meradang, lapisan ini ikut meradang. Oke, terus apa hubungannya sama tekanan yang dilepas? Nah, saat kamu menekan perut perlahan-lahan, organ di dalamnya akan bergeser dengan pelan. Tentu sakit, tapi mungkin masih bisa ditahan. Tapi, saat kamu melepas tekanan itu secara tiba-tiba, organ-organ itu akan memantul kembali. Memantul? Iya, kembali ke posisi semula dengan cepat. Gerakan memantul atau getaran mendadak inilah yang mengguncang lapisan peritoneum yang sedang meradang parah itu. Dan itu menyebabkan ledakan rasa sakit yang jauh lebih hebat daripada saat ditekan. Wow. Teks ini berhasil menjelaskan konsep medis yang rumit itu dengan satu kalimat sederhana yang bisa dirasakan semua orang. Sakitnya makin parah saat tekanan dilepas. Jadi ini bukan lagi soal organ yang sakit, tapi udah nyebar ke sistem alarm internal tubuh kita. Itu penjelasan yang luar biasa. Teks ini nggak perlu pakai istilah peritoneum atau rebound tenderness. Nggak perlu. Dia cuma mendeskripsikan sebuah sensasi fisik yang aneh dan percaya bahwa keanehan itu sendiri sudah cukup jadi peringatan. Itulah kejeniusannya. Teks ini tidak mencoba membuatmu jadi ahli medis, teks ini memberdayakanmu dengan pengetahuan observasional. Kamu tidak perlu tahu mengapa itu terjadi, kamu hanya perlu tahu bahwa jika itu terjadi, alarm paling serius di tubuhmu sedang berbunyi. Ini adalah transfer pengetahuan yang sangat efektif. Oke, jadi setelah teks ini berhasil membuat kita mengidentifikasi gejala yang sangat spesifik dan, gawat ini, nadanya langsung berubah total. Dari yang tadinya deskriptif, sekarang jadi mode perintah. Kalimatnya tegas sekali, berhenti melakukan apapun. Betul, tidak ada lagi basa-basi. Ini instruksi langsung. Perhatikan pilihan katanya. Bukan istirahat ya, atau coba tiduran dulu. Tapi berhenti, total. Ya, berhenti. Kata berhenti itu punya nuansa urgensi yang kuat ya. Seolah-olah bilang, apapun yang sedang kamu lakukan sekarang, bahkan jika itu cuma jalan ke dapur, itu tidak lebih penting dari ini. Jatuhkan semuanya. Kenapa sampai se-ekstrim itu sih? Karena dalam konteks medis yang diisyaratkan gejala-gejala tadi, gerakan fisik sekecil apapun bisa jadi resiko. Resiko? Iya, jika kita kembali ke contoh radang usus buntu, organ yang meradang itu ibarat balon yang sudah terlalu tipis. Aktivitas fisik, guncangan, atau tekanan bisa meningkatkan resiko balon itu pecah. Oke. Dan jika itu terjadi, infeksi bisa menyebar ke seluruh rongga perut. Itu mengubah situasi darurat menjadi situasi yang mengancam nyawa. Jadi instruksi berhenti adalah langkah pertama yang paling fundamental untuk meminimalisir resiko. Ini perintah untuk mengamankan tempat kejadian perkara di tubuhmu sendiri. Mengamankan tempat kejadian perkara. Analogi yang pas. Lalu setelah perintah berhenti, ada 2 larangan spesifik. Jangan dipijat dan jangan minum obat sembarangan. Ini nih yang menurut saya juga berlawanan dengan refleks alami kita. Tepat sekali. Coba bayangkan, apa 2 hal pertama yang paling mungkin dilakukan orang kalau perutnya sakit? Ya dipijat atau cari obat. Kalau bukan dipijat atau dikasih minyak angin, ya pasti cari obat pereda nyeri. Teks ini secara eksplisit melarang 2 refleks paling umum tersebut. Serius? Jadi, mijet perut yang sakit malah bisa bikin situasinya jadi bencana? Saya pikir itu hal pertama yang akan saya lakukan loh. Dan itu pemikiran yang sangat wajar. Tapi dalam kasus ini, itu berbahaya. Gimana tuh? Memijat area itu sama saja dengan menekan-nekan balon tipis yang tadi kita bicarakan. Kamu mungkin niatnya baik untuk meredakan kram, tapi yang terjadi justru kamu meningkatkan tekanan pada organ yang meradang dan bisa memicu pecahnya organ tersebut. Ya ampun. Jadi larangan jangan dipijat adalah instruksi keselamatan yang sangat krusial. Oke. Larangan memijat sudah jelas. Sekarang larangan minum obat. Ini lebih aneh lagi. Bukannya obat pereda nyeri diciptakan untuk menghilangkan nyeri. Kenapa kita nggak boleh minum? Ini poin yang sangat penting dan sering disalahpahami. Dalam situasi ini, rasa sakit itu bukan musuh. Bukan musuh? Bukan. Rasa sakit adalah pesan. Rasa sakit adalah data.
Itu adalah sistem alarm kebakaran di tubuhmu yang memberitahukan lokasi dan tingkat keparahan api. Kalau kamu minum obat pereda nyeri, kamu tidak memadamkan apinya. Tapi, Kamu hanya mematikan suara alarmnya. jadi kita memberi rasa aman yang palsu pada diri sendiri, padahal di dalam apinya bisa makin besar tanpa kita sadari. Tepat sekali. Ini skenario yang sangat berbahaya. Kamu minum obat, sakitnya reda. Kamu pikir, udah mendingan. Mungkin cuma masuk angin biasa. Lalu kamu menunda pergi ke dokter. Padahal di dalam peradangannya terus berlanjut. Nah, itu dia. Beberapa jam kemudian saat efek obatnya habis, kondisinya bisa jadi sudah jauh lebih buruk dan lebih sulit ditangani. Larangan ini bertujuan menjaga keutuhan data dari tubuhmu, agar sinyal itu tetap jelas. Jadi kalau kita rangkai semua petunjuknya, teks pendek ini sebenarnya adalah sebuah alur pengambilan keputusan darurat yang sangat brilian. Ini seperti pohon keputusan dalam satu paragraf. Persis, sebuah pohon keputusan. Langkah pertama, ia bertanya, apakah kamu merasakan A, nyeri tajam di perut kanan bawah saat ditekan? Oke. Langkah kedua, pertanyaan klarifikasi. Apakah nyeri itu diperparah oleh B, pelepasan tekanan secara tiba-tiba? Jika jawaban untuk kedua pertanyaan itu ya, maka algoritma ini langsung memberikan output yang jelas. Yaitu? Lakukan C, berhenti total dari semua aktivitas, dan D, jangan lakukan intervensi sendiri, baik dengan pijatan maupun obat. Dan yang menarik, perhatikan apa yang tidak dikatakan oleh teks ini. Teks ini tidak pernah bilang, Anda kena usus buntu. Tidak pernah. Teks ini tidak mencoba mendiagnosis. Dan itu sangat bijaksana. Tujuannya bukan untuk mengubahmu menjadi dokter dalam 5 menit. Tujuannya adalah untuk mengubahmu menjadi pasien yang cerdas dan waspada, yang tahu kapan harus berhenti dan mencari bantuan profesional. Teks ini hanya memberikan informasi yang cukup untuk kamu mengambil satu tindakan yang paling benar. Stop. Ini seperti mengajarkan kita melek tubuh atau body literacy ya. Kita sering sekali menggeneralisasi sinyal tubuh. Cuma pusing biasa, cuma sakit perut. Teks ini memaksa kita untuk menghargai detail dan kehususan sinyal tersebut. Betul sekali. Ini bukan cuma soal mendengar tubuh, tapi memahami bahasanya. Tanda menyimpulkannya dengan sangat baik. Pesan utamanya adalah tentang mendengarkan dengan saksama. Teks ini tidak dirancang untuk membuat panik, justru sebaliknya. Oh ya? Dengan memberikan pengetahuan yang jelas, teks ini memberimu kekuatan untuk tidak panik, melainkan mengambil tindakan yang paling tepat dan aman pada saat genting. Dan dalam kasus ini, tindakan yang paling tepat itu secara paradoks adalah tidak melakukan apa-apa. Tidak melakukan apa-apa. Tindakan non-intervensi, tidak memijat, tidak minum obat, adalah tindakan paling proaktif yang bisa kamu lakukan untuk keselamatanmu sendiri. Luar biasa. Hanya dari beberapa kalimat, kita bisa membedah begitu banyak lapisan makna. Dari lokasi yang spesifik sebagai filter, reaksi nyeri yang unik sebagai alarm utama, sampai instruksi tegas untuk tidak melakukan apa-apa sebagai langkah penyelamatan pertama, semuanya dirancang untuk memandu kita. Ini benar-benar menyoroti sebuah pertanyaan yang lebih besar untuk kita semua renungkan. Seberapa baik kita benar-benar mendengarkan detail dari apa yang tubuh kita coba sampaikan? Di tengah kesibukan dan banjir informasi setiap hari, kita seringkali mengabaikan bisikan-bisikan kecil dari tubuh kita. Teks ini adalah pengingat yang kuat bahwa terkadang sinyal yang paling penting justru adalah sinyal yang paling spesifik dan paling aneh. Saat kita mengakhiri pembahasan ini, coba pikirkan sejenak. Selain nyeri spesifik ini, sinyal apa lagi dari tubuh kita yang sering kita anggap remeh atau kita salah artikan sebagai sesuatu yang biasa saja? Mungkin kedutan mata yang tidak berhenti, atau rasa haus yang terus-menerus. Teks singkat ini mengajarkan sebuah pelajaran besar. Dalam bahasa tubuh, terkadang detail terkecil adalah cerita terbesarnya.